Mari teman-teman silakan duduk. Boleh dipilih mau duduk di sebelah mana aja. Di sini saja, Bu. Ya, silakan. Oke, bagaimana tempat duduknya, sudah nyaman semuanya? Sudah. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Oke, di sini bagaimana nih kabarnya teman-teman nih hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya semua ya. Tadi sebelum kesini habis dari mana nih teman-teman? Saya tadi kebetulan ada kelas, Bu, terus kerja kelompok, habis itu sini deh. Wah, sibuk banget ya mbaknya ya. Yang lain? Kalau dia bisa rapat, Bu. Oh, habis rapat. Kalau saya dari rumah aja, Bu. Oke, dari rumah. Saya rapat juga dari rumah. Oke, dari rumah ya. Tadi kesininya naik apa nih? Saya naik motor, Bu. Oh, naik motor. Oke. Sama, saya juga naik motor. Saya diantar cowok saya, Bu. Oke. Kami kalau Oh, naik mikrolet. Oke. Oke nih. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Safinatul Khairia. Teman-teman bisa panggil saya Ibu Vina atau Kak Vina juga boleh, karena sepertinya umur kita tidak terpaut terlalu jauh ya teman-teman. Oke. Sekarang karena saya sepertinya lupa nih dengan nama teman-teman, boleh perkenalan diri terlebih dahulu satu-satu ya. Mulai dari siapa dulu? Oke, Mbak Nia, silakan. perkenalkan nama saya Nihab. Oke, Nah, nama saya Rona. Rona, Perkenalkan nama saya Najma. Kalau saya Sabrina. Sabrina. Oke. Karena mungkin teman-teman susah ya untuk mengingat nama satu sama lain, Ibu akan berikan ini juga masuk ice breaking ya teman-teman. Nanti kayak perkenalannya mulai dari Ibu dulu. Nama Ibu kan Vina. Nanti Mbak Niha ya tadi ya. Mbak Niha meneruskan seperti Vina Niha. Kalau Mbaknya tadi Mbak Rona ya. Nah, nanti saya bilangnya Rona, Mbak Rona bilangnya Vina, Niha, Rona, dan seterusnya. Begitu ya teman-teman ya. Bisa dimulai dari saya dulu ya. Oke. Vina. Ibu Vina, Niha. Bu Vina, Niha, Rona. Bu Vina, Niha, Rona, Najma. Bu Vina, Niha, Rona, Najma, Sabrina. Oke. Oke. Sebelumnya di sini teman-teman sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum, Bu. Belum, Bu. Pertama, Bu. Orang kelompok ini. Nah, tapi yang kelompok belum. Oh, oke. Berarti ada yang sudah pernah melakukan konseling ya ini ya, tapi individu. Iya. Oke. Sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya tentang konseling itu. Di sini kan kita di sini Ibu sebagai konselor bertugas untuk memfasilitasi teman-teman untuk membantu teman-teman keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi atau dialami sekarang. Tetapi untuk jalan keluar ataupun solusi dari permasalahan ini akan teman-teman sendiri yang mengambil dari keputusan ini. Begitu ya teman-teman. Oke. Karena ini konselingnya kelompok, kita menekankan asas kerahasiaan di dalam konseling ini. Jadi kita diharapkan teman-teman saling menjaga kerahasiaan cerita yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Jadi tidak akan ada orang lain yang mengetahui cerita dari teman-teman selain teman-teman di dalam ruangan ini. Begitu ya teman-teman. Siap, Bu. Oke. Sekarang untuk waktu kita sepakati pada sesi konseling kali ini kita sepakati 30 menit. Apakah itu cukup? Cukup. Oke. Nanti masalahnya dijelaskan secara singkat saja, Ge. Oke. Sekarang bisa dinyamankan dulu tempat duduknya nih. Oke, sudah ya teman-teman. Sudah. Sekarang kita mulai nih. Siapa yang mau memulai ceritanya duluan? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Sabrina. Jadi saya tuh memiliki ya permasalahan. Ini mungkin tergolong nggak terlalu besar banget ya, Bu. Cuman tuh saya pernah dibully
Oh, Bukan dibully sih, lebih tepatnya kayak dijauhin gitu sama teman-teman saya, sampai akhirnya tuh saya nggak punya teman. Oke. Terus kan saya kan itu ya Bu, kalau nggak punya teman kemana-mana sendiri itu juga nggak enak gitu ya Bu. Iya. Saya tuh nggak tahu penyebabnya apa, saya tuh dijauhin sama teman-teman saya, tapi teman-teman saya tuh di belakang suka ngomongin saya gitu. Jadi saya tuh kalau di depan teman-teman saya waktu di kelas tuh kayak ngerasa dikucilkan gitu loh Bu. Soalnya teman-teman saya tuh modelnya kayak mengajak orang lain untuk menjauhi saya. Jadi saya kalau mau deket sama orang lain tuh juga orang lain mandang saya tuh jelek gitu Bu, gara-gara teman saya itu tadi. Jadi seperti itu Bu. Oke, dari permasalahan Mbak Sabrina ini Ibu simpulkan, berarti Mbak Sabrina ini permasalahannya itu dijauhi oleh teman-temannya ya Mbak Sabrina ya. Terus juga teman-temannya suka ngobrolin Mbak Sabrina di belakang ya, akhirnya membuat teman-teman yang lain ikut tidak menemani Mbak Sabrina begitu ya. Oke, yang lain boleh diceritakan? Saya Bu, Ya, silahkan Mbak Rona. ini tentang percintaan ya Bu, sebelumnya mohon maaf. Ya. Saya tuh kan punya cowok. Nah, saya sama cowok saya tuh udah 2 tahun setengah gitu Bu. Nah, tapi akhir-akhir ini tuh kayak ada salah satu cewek yang suka sama cowok saya. Tapi malah saya yang diserang Bu. Jadi kayak dia tuh sering nyindir-nyindir saya. Bahkan pernah pas papasan ngopi sama saya. Jadi kayak di satu tempat kopi gitu Bu. Dia di meja seberang, saya di seberangnya itu. Nah, itu satu circle sama teman-temannya itu lihat saya sambil nunjuk-nunjuk gitu loh Bu. Kan saya kan nggak tahu apa-apa ya Bu. Saya bahkan baru tahu kalau sosial dia tuh suka sama cowok saya tuh baru-baru ini gitu. Tapi kok yang kena saya, gini kan saya cerita ke cowok saya. Tapi cowok saya ini kayak membela temannya, soalnya dia tuh teman sekelasnya gitu loh Bu. Dia membela temennya itu, akhirnya yang buat saya sama dia tuh kayak ada debat-debat gitu. Oke. Jadi itu sih cerita saya. Oke, berarti di sini permasalahannya Mbak Rona ini disindir dengan teman-teman ceweknya karena teman-teman ceweknya ini suka gitu ya sama cowoknya Mbak Rona gitu. Salah satu temannya. Teman sekelasnya cowok saya. Oh, Cowok gitu. saya kan punya teman sekelas cewek. Nah, Ya. cewek itu yang suka sama cowok saya, Oh, tapi gitu. dia tuh kayak bilang ke teman-teman circle-nya itu kalau saya tuh ceweknya cowok ini, yang membuat satu circle-nya tuh kayak mandang saya tuh kayak pengganggu di hubungan mereka, padahal kan mereka cuma temen ya Bu ya. Oke. Oke, untuk yang lain? Saya Bu. Oh ya, silakan Mbak Najwa. Jadi saya masalahnya tentang temanan ibu. Saya tuh punya apa ya, bisa dikatakan teman dekat itu berdelapan Bu. Ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kami itu seperti punya circle sendiri-sendiri Bu. Oke. Kayak jadi terbagi dua gitu Bu. Jadi empat gitu Bu. Jadi lama-kelamaan saya juga merasa kayaknya di belakang saya circle yang satunya nih suka ngomongin saya mungkin atau sama teman-teman saya gitu Bu. Jadi kadang kalau ketemu tuh kayak suka batin Bu, lu ini sebenarnya gimana sih ke saya itu teman-teman gitu sih cara cerita. Jadi permasalahannya Mbak Najma ini pertemanan ya Mbak Najma ya. Jadi teman-temannya ini circle-nya terbagi gitu ya Mbak ya, terpecah circle-nya. Dan circle yang lain akhirnya membicarakan Mbak Najma gitu ya Mbak Najma ya. Oke. Silakan lanjut Mbak Nia. Kalau saya gini Bu, saya kan kenal sama cowok ya udah pacaran sih Bu selama 5 tahun dari dulu Bu, dari waktu saya masih SMA itu udah ada hubungan, tapi waktu itu masih LDR gitu loh Bu. Nah terus setelah setahun terakhir ini itu 2 tahun terakhir deh Bu, itu udah dia tuh kayak mulai berubah gitu Bu. Sebenarnya itu gini Bu, selama 5 tahun itu dia tuh yang tahun pertama itu memang dasarnya udah main perempuan. Terus habis itu yang 2 tahun itu kayak ya udah jalan biasa-biasa aja gitu loh, banyak manusia. Terus yang tahun 2 terakhir ini dia itu kayak mulai kok tiba-tiba berubah gitu kan Bu. Setelah pulang dari salah satu kota itu dia berubah kan Bu. Kok kenapa berubah? Ternyata dia selingkuh. Oke. Gitu masalah. Cerita singkatnya seperti itu. Oke, jadi di sini permasalahannya Mbak Nia ini ya terjebak dalam toxic relationship ya Mbak Nia ya. Oke, kira-kira nih teman-teman kita sepakati ya yang mau diselesaikan
permasalahannya terlebih dahulu, kiranya yang lebih darurat gitu, yang harus segera kita selesaikan nih. Siapa? Saya. Oke, Mbak Niha ya? Iya. Oke, boleh diceritakan lebih lanjut Mbak Niha? Jadi kan gitu kan Bu, ya tadi udah pulang dari salah satu kota itu kan, terus dia tiba-tiba berubah. Terus itu kayak yang dikit gitu Bu, kayak satu aja bertanya ini terus gitu kan. Tapi nggak pernah dijawab Bu sama sekali, dan berubahnya itu langsung kayak drastis banget gitu loh. Bilang awalnya malam itu panik kayak masih biasa aja, terus pagi sampai kota itu, besoknya pagi itu langsung berubah gitu loh. Bukan kayak ini orang ngapain, kayak saya pikir kena kesambet apa gitu kan Bu gitu. Terus habis itu udah gitu ternyata saya tanya-tanyain, terus tiap hari saya tanya ini, malah ujung-ujungnya dia ganti nomor Bu, langsung tiba-tiba ganti nomor. Terus habis itu saya coba lewat aplikasi lain di luar WA gitu kan. Terus gitu ternyata si perempuannya ini tuh malah bilang langsung, kayak dia tuh langsung malah ngomong ke saya gitu loh, si perempuannya itu, kalau dia itu ternyata teman deketnya itu gitu kan. Terus saya langsung tanyain ke si cowok ini, terus akhirnya dia ngaku kalau dia sebenarnya juga suka sama perempuan itu gitu kan. Tapi ketika dia mau saya selesaikan semuanya, saya putusin gitu kan, karena saya juga udah sebenarnya udah gak suka sama dia. Mau saya putusin, dia malah bilangnya gini, dia langsung bunuh diri segala macam kayak gitu. Terus kayaknya, terus saya pikir-pikir lagi ya, ketimbang saya takut juga kan, takutnya itu benar terjadi gitu kan. Terus akhirnya saya ya sudah, saya nggak jadi saya putusin gitu. Akhirnya lama-lama tak pikir dia udah berubah gitu loh Bu. Saya kasih kesempatan kedua dengan dalih dia bakal berubah gitu kan. Saya kembali suka lagi sama dia gitu kan. Tapi nyatanya nggak berubah Bu, sampai sekarang malah semakin jadi, malah sampai sama perempuan itu malah sampai tukeran cincin, terus pakai baju kapelan gitu Bu. Dan itu benar-benar dipampang di media sosial, kayak kok kamu pede banget gitu kan. Dan terus saya dalam hati saya udah kayak udah tambah nggak seberapa gitu. Maksudnya kayak judge fisik juga gitu. Seperti itu. Oke, di sini saya memahami ya perasaan kecewa, marah dari Mbak Niha karena sudah diselingkuhi. Sudah tadi kan Mbak Niha kan sudah bilang ya tadi, di tahun pertama juga dia sudah main cewek, ternyata di tahun kedua ternyata memang terbukti ya Mbak ya, terbukti selingkuh begitu. Oke nih teman-teman, bagaimana nih tanggapan dari teman-teman terkait permasalahan Mbak Niha, ataupun ada yang mengalami permasalahan yang serupa dengan Mbak Niha ini? Oke, silahkan Mbak Rona. Dari cerita Mbak Niha tadi, saya sedikit terdistract karena dulu saya juga pernah mengalami hal serupa. Oke. Dan itu berlangsung selama 2,5 tahun Bu. Jadi saya punya cowok dulu, SMP, masih labil-labilnya orang ya itu. Jadi waktu itu saya sama dia tuh pacaran kan udah lama. Nah ternyata di 1 tahun pertama kita itu saya ternyata diselingkuhi Bu, tapi saya kurang tahu dulu, soalnya dia tuh selingkuhnya di Bali, di luar kota, jadi kan nggak sekota sama saya. Dan saya tuh tahunya pas dia tuh mau pulang ke Bali, ternyata dia tuh selingkuh sama mantannya dulu sebelum saya. Setelah itu bodohnya saya lagi, saya malah kasih pilihan ke dia, kayak kamu mau tetap stay sama mantanmu apa sama aku. Dan cowok itu milih saya Bu, jadi kita baikan lagi. Masuk ke tahun kedua, setelah saya pikir setelah kejadian itu kayak dia itu berubah gitu loh Bu, sikapnya tuh sebenarnya tetap sama Bu, cuman ketahuan lagi nih dia tuh ternyata selingkuh lagi sama mantannya sebelum mantan yang pertama tadi. Jadi mantannya awal banget sama dia tuh ketemu lagi. Terus mereka ternyata tuh, saya tahunya tuh yang pertama kan saya tahunya itu dikasih tahu sama temennya. Kalau yang ini saya tahu sendiri Bu, soalnya ceweknya ini itu follow Instagram saya, kayak mutual Instagram gitu loh Bu. Saya tahunya itu dia tuh nge-tag akun cowok saya. Nah
saya sendiri sama cowok saya tuh emang nggak pernah saya publish, soalnya kan saya dulu tuh kayak masih belum boleh pacaran, jadi kayak belum berani publish apapun. Akhirnya ya udah, terus saya kan tahu, saya screenshot, saya kirim ke cowok saya tanya ini apa lagi, kayak saya tuh udah capek banget gitu loh Bu, ini hubungannya udah nggak sehat banget, mau ngelanjutin pun kayak sebenarnya saya tuh udah nggak mau ngelanjutin lagi setelah tahu yang pertama kayak gitu, terus sikapnya yang setelah dia ketahuan selingkuh tuh sikapnya kayak nggak banget gitu. Saya mau putusin tapi masih bingung alasan apa yang buat saya putusin dia gitu loh Bu. Terus karena ketahuan selingkuh yang kedua ini, akhirnya saya nekat, ya mau, ya saya emang niatan mau putus. Akhirnya saya bilang ke dia kalau emang kita nggak mau lanjut, ya sama tadi dia juga ngancem kayak gitu. Dia ngancemnya kalau kalau yang versi saya, dia itu ngancemnya mau self harm, jadi kayak menyakiti diri sendiri gitu Bu. Nah takut saya nanti kalau semisal dia nekat kayak gitu, ada apa-apa sama dia kan nanti saya juga yang kena. Jadi ya gitu, saya bertahan kurang lebih 5 bulan itu gara-gara ancaman itu, tapi akhirnya alhamdulillahnya saya bisa lepas. Oke. Berarti sekarang Mbak Runa ini sudah lepas ya dengan cowok tersebut ya. Oke. Gimana nih dengan teman-teman yang lain? Boleh ngasih tanggapan ataupun boleh menceritakan apabila mempunyai permasalahan yang sekiranya sama dengan teman-teman. Ini Bu, kalau saya tuh, kalau dari mbak-mbaknya kan tadi diselingkuhin ya Bu. Ya. Kalau saya tuh nggak sampai diselingkuhin, cuma emang sayanya sendiri yang salah. Saya kan juga orangnya gampang overthinking ya Bu. Ya. Jadi tuh waktu itu saya juga sempat ada pacar juga. Kita tuh udah pacaran, hitungannya tuh hampir 3,5 tahun, mau jalan 4 tahun. Terus tuh gara-gara saya sendiri overthinking, juga mungkin kurang komunikasi, masih sama-sama kebawa emosi dua-duanya. Akhirnya kita tuh kayak udah putus di tengah jalan gitu loh, kayak udah putus aja. Nah tapi tuh setelah kita putus itu tuh, kita tuh kayak masih suka nyindir-nyindir gitu loh di sosmed. Tapi tuh nggak ada yang mau ngechat duluan gitu loh Bu. Mungkin gara-gara sama-sama masih gengsi atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Kalau saya tuh juga mikirnya saya tuh cewek, masa ngechat cowok duluan gitu loh Bu. Kalau pikiran saya, nah kalau di pikiran dia saya juga nggak tahu, soalnya kita kan udah nggak pernah chatan lama banget ya Bu, hampir ada mau 2 tahun kalau nggak salah itu udah nggak pernah chatan. Tapi kita masih saling follow Instagram, masih saling save WA, jadi cuman kita taunya dari story aja, cuman nggak pernah chatan. Nah kalau saya tuh cuman pengennya tuh mungkin kayak memperbaiki komunikasi aja ya Bu, kayak ya udah kalau misalnya kita udah tuh baik-baik aja gitu loh, nggak usah kayak saling nyindir. Kita kan kayak memulai hubungannya tuh baik-baik. Saya tuh maunya kalau putus juga baik-baik, ya udah kita temenan, aku juga nggak ngelarang kamu mau punya cewek lagi, kamu juga nggak ngelarang aku mau punya cowok lagi kan. Jadi saya tuh maunya kak, ya udah kita sahabatan aja gitu loh Bu, walaupun nggak ada ikatan pacaran ataupun ada hubungan tertentu, tapi saya tuh pengen komunikasinya terjaga gitu loh, nggak sampai kayak gini. Seperti itu sih. Oke. Bisa lanjut Mbak Nesma. Ya, kalau saya itu pengalamannya dulu sebentar SMA, jadi saya mirip kayak Sabrina gitu, overthinking gitu, kiranya kayak selingkuh, tapi ternyata setelah, jadi tanda-tandanya yang saya lihat itu, kenapa saya nilai dia selingkuh itu, dia tuh mulai berkurang komunikasi di WA-nya, jadi kayak apa teksnya itu standar gitu, nggak yang apa namanya, oh ya drive gitu loh Bu, nggak yang panjang gitu. Terus setelah saya tanya juga, saya tuh langsung nanya tuh kayak, kamu itu ya selingkuh ya gitu. Terus ternyata enggak Bu, dia lagi banyak pikiran aja, akhirnya berimbas lah kepada saya, jadi kayak dry text gitu sih Bu. Terus akhirnya setelah kita berkomunikasi terkait masalah ini, dan akhirnya menemukan jalan keluarnya sih Bu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti masih bersama dengan mas tersebut atau sudah putus? Masih. Oh, alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita fokus kembali kepada permasalahan Mbak Niha nih. Kira-kira teman-teman, sebelumnya saya tanya dulu Mbak Niha, gimana nih setelah mendengarkan tanggapan atau cerita dari teman-teman yang lain? Tanggapan dari teman-teman yang lain itu kayak mereka, terutama dari Mbak Nana tadi ya, itu kan udah hampir mirip banget gitu kan dengan saya.
tapi itu anu Bu, yang Mbak Rona tadi kan si cowoknya itu mau milih ke Mbak Rona gitu, tapi kalau dari pihak saya itu enggak Bu, malah justru dia tuh gak bisa milih, dia kayak maunya itu dua-duanya gitu. Terus habis itu saya kayak kok gini, terus anaknya kan mau udah kayak waneh banget gitu kan Bu. Terus si ceweknya tuh malah nyalain saya, akhirnya kan udah setelah berbagai banyak cerita, habis itu akhirnya tuh kayak tuh nyalain saya malahan. Dia tuh kayak tiba-tiba telepon saya, terus kayak saya belum ngomong sepatah kata pun, bahkan kata halo atau assalamualaikum itu belum diucapin ya, tapi si cewek itu langsung gini, kamu itu ngapain sih, kamu itu udah kekalahan dia, kamu itu udah nyakitin dia, kamu udah ngelontar ke dia, tapi kamu kayak gini gitu. Kok jadi saya yang salah gitu kan Bu. Terus si cowoknya tadi saya bilang kalau selama kamu tuh gini gitu kan, tapi si cowok itu malah lebih ke perempuan itu, enggak, kamu tuh diem, kamu tuh nggak tahu apa-apa, kamu tuh nggak tahu lagi dia gitu, kamu sabar, waktu itu tuh sedikit-sedikit gitu kan. Mana yang sedikit-sedikit gitu kan, kalau misalkan hubungan mau diperbaiki ya udah kamu harusnya tinggalin dia gitu kan. Saya mikirnya pasti gitu, tapi dia tuh enggak, kayak sabar, dia cuma sabar. Sedangkan saya udah muak banget sama perempuan itu, karena ya tadi seperti yang saya ceritakan di tahun pertama itu memang dia udah mainnya sama perempuan itu. Jadi terus kayak mungkin gak bisa lepas si perempuan itu juga udah kayak tak gila tergila-gila sama si cowok itu, akhirnya sampai sekarang masih sama. Oke, ini dari teman-teman, kira-kira ada yang mau menanggapi terkait permasalahan Mbak Niha yang barusan diceritain lagi nih? Saya izin memberi saran ya Bu ke Mbak Nia. Kan dari cerita Mbak Nia tadi kan Mbak Nia masih mempertahankan hubungan dengan cowok tersebut, sedangkan cowok tersebut pun bingung mau milih siapa, akhirnya dua-duanya diambil. Mungkin Mbak Nia bisa lebih tegas lagi ke cowoknya, kayak kalau semisal emang dari awal dia tuh udah nggak bisa milih, ya udah nggak usah diterusin Mbak Nia, karena kayak gitu ya. Semisal nanti cowoknya milih Mbak Nia, ya kan, nanti pacaran nih sama Nia, baikan lagi, tapi belum tentu cowok itu selesai deh Mbak Nia, bisa jadi malah dia cari yang baru lagi. Jadi emang selingkuh tuh tabiat banget ya Mbak Nia. Jadi kayak kalau misal udah dapet cowok yang kayak gitu, mending ditinggalin aja daripada nanti Mbak Nia sendiri yang sakit hati, tambah tekanan batin, mungkin nanti imbasnya bisa ke mental sama traumatik juga. Oke, gitu. Bagaimana Mbak Niha atas tanggapan dari saran dari Mbak Rona? Kalau dari tanggapannya tadi saya sebenarnya juga pengennya gitu Bu, buat ngatasin aja. Saya juga udah berarti saya udah nggak kuat gitu loh Bu, kalau harus, dan saya tuh mau bebas sama sekali, nggak pernah dikabarin gitu loh Bu. Iya masih ada ikatan dan dia tuh nggak mau diputusin, tapi dia nggak mau ngabarin saya, bahkan sekedar komunikasi satu huruf aja itu nggak pernah gitu kan. Dan dia udah ganti nomor segala macam, terus di Telegram, di Instagram, TikTok itu juga udah nggak follow gitu. Jadi komunikasinya cuma lewat Telegram aja, jadi itu kayak saya ngechat pun nggak pernah dibalas gitu bukan. Terus habis itu saya juga pengennya putus, tapi dari ancaman tadi saya akhirnya masih takut gitu loh, buat takutnya itu beneran terjadi. Oke, begitu ya. Kemudian nih dari teman-teman yang lain, ada tanggapan dari permasalahannya Mbak Rona? Itu Bu, kalau dari saya mungkin saya memberi saran ya Bu. Iya. Kalau misalnya pacaran kan biasanya udah sering kenal sama orang tuanya kan ya, mungkin udah kayak sering main ke rumahnya gitu. Mungkin Mbak Niha bisa ngomong sama orang tua dari cowoknya itu, kalau enggak bisa minta ya sekedar cerita lah sama orang tuanya. Soalnya kan pasti yang udah tahu seluk beluknya anaknya kan, gimana pun juga orang tuanya pasti udah tahu semua kan ya. Jadi diceritain aja, mungkin gara-gara gak mau putusnya tuh atau karena ibunya udah cocok sama Mbak Niha, atau kalau enggak emang anaknya tuh ada maksud lain gitu loh sampai dia ngancem-ngancem seperti itu. Jadi dia mungkin bisa bercerita sama orang tuanya cowoknya itu biar nanti bisa jadi jalan penengah gitu orang tuanya buat hubungannya Mbak Niha nanti. Oke, bagaimana nih Mbak Niha atas saran dan tanggapan dari Mbak Sabrina?
Kalau jadi tanggapannya Mbak Sabrina tadi kan untuk kalau pacaran pasti udah kenal orang tua gitu kan dia. Tapi kalau dari saya sendiri itu justru saya nggak pernah kenal sama si orang tuanya si laki-laki itu. Jadi cuma paling kalau dengar dari telepon atau video call itu cuma dengar suaranya aja. Kalau kenal secara personal itu belum pernah gitu kan Bu. Paling kenal itu sama budinya justru, pernah ngobrol sama budinya. Kalau dengan orang tuanya langsung nggak pernah. Kayak dia tuh kayak nggak, dia tuh juga cowoknya tuh yang cowok yang ini loh Bu, yang kayak anak rumahan terus anak mama, tapi tuh dia nggak berani gitu buat sampai ngomong sama ibunya atau bapaknya, dia nggak berani. Soalnya orang tuanya itu kayak apa ya namanya, bukan yang megang anaknya banget gitu loh Bu, orang tuanya itu gitu. Jadi saya nggak tahu tentang, jadi kalau dia kayak gitu saya juga bingung Bu, mau menginformasikan ini ke siapa, saya harus ngomong ke siapa lagi gitu kan. Kalau untuk orang keluarga dia saya nggak begitu tahu kan. Tapi kalau dari keluarga saya sendiri, saya udah ngobrol ke orang keluarga saya, ke orang tua saya. Tapi karena dia dulu di pikiran orang tua saya dia itu anak baik gitu kan, karena waktu pertama kenal dia juga baik gitu kan. Akhirnya orang tua saya kayak jangan putus dulu gitu, mungkin dia kayak gitu karena gini gitu kan, karena ini. Terus akhirnya kayak kita tuh ya udah ya wis gitu. Saya untuk membelakang pikiran putus saya, saya fokus lagi gitu. Oke nih, tinggal Mbak Najma, apakah ingin memberikan tanggapan ataupun saran untuk Mbak Niha? Kalau tanggapan dari saya mirip seperti dari Mbak Rona sama Mbak Sabrina sih Bu. Jadi kalau bisa memang itu dikomunikasikan kepada keluarga, karena Mbak Nia kan sudah gini ya, dengan ancaman tadi itu bagaimana, karena orang terdekat Mbak Nia juga salah satunya kan keluarga Bu. Jadi ya bisa mungkin dikomunikasikan sampai ketemu jalan keluarnya. Dan seperti Mbak Rona bilang tadi, kalau laki-lakinya sudah nanti ada seperti selingkuh gitu, bisa jadi kedepannya akan melakukan hal yang sama lagi, selingkuh lagi. Dan kalau menurut saya takutnya ketika Mbak Nia masih bersama kembali dengan laki-laki itu, bahkan sampai ke jenjang yang serius, ya naudzubillah kalau sampai selingkuh lagi gitu sih. Jadi saran saya itu tadi, seperti Mbak Rona dan Mbak Sabrina tadi kurang lebih. Bagaimana nih Mbak Niha atas saran dan tanggapan dari Mbak Najma? Ya Bu, jadi saya berterima kasih banget buat semuanya udah ngasih saran juga kan Bu. Jadi kalau untuk dari Mbak Najma tadi, mungkin ya saya udah berusaha ngomong sama keluarga saya gitu. Saya udah berusaha, cuman yang sekarang saya butuhin itu adalah buktinya Bu. Jadi saya sekarang masih mencari bukti-buktinya buat saya kumpulin. Jadi saya tunjukin ke orang tua saya, biar orang tua saya itu percaya dan kemudian ngadain pembelaan gitu loh ke saya, biar saya bisa dibela, saya bisa lepas dari laki-laki itu. Soalnya dia juga pernah victim banget ke orang tua saya. Jadi ke orang tua saya kayak bilang saya itu anaknya tuh yang nggak mau ngertiin mas segala macam gitu, katanya saya anaknya keras. Ya memang saya keras karena dia seperti itu Bu. Cuma kalau dia nggak kayak gitu, saya nggak akan ngerasin dia. Berarti orang tua Mbak Niha sendiri tidak percaya ya dengan pembicaraan dari Mbak Niha, begitu? Iya. Oke. Gimana nih dari teman-teman yang lain? Apakah ada tanggapan? Mungkin Mbak Niha kan cowoknya Mbak Niha itu bilangnya lewat chat atau apa? Ya lewat chat Bu, karena kan LDR juga. Oh iya. Mungkin Mbak Niha bisa itu kan ada bukti riwayat chatnya ya Mbak Niha. Jadi kan kalau pas coba bicara ke orang tua nggak percaya, soalnya dari cowoknya sendiri sikapnya ke orang tua Mbak Niha itu baik banget. Jadi kan kurang percaya apa yang dibilang sama Mbak Niha. Mungkin bisa ditunjukkan bukti percakapan yang memang dia itu kayak mengancam mau bunuh diri tadi ke orang tua Mbak Niha, biar kayak orang tua Mbak Niha itu kayak terbuka gitu pandangannya kalau cowok ini tuh nggak
baiknya cuma ke orang tua aja. Kalau ke saya sikapnya itu kayak gini. Mungkin kalau Mbak Niha berani bilang kayak gitu, orang tua Mbak Niha mungkin bisa condong ke Mbak Niha deh. Oke, bagaimana nih tanggapan dari Mbak Niha? Ya Bu, nanti mungkin saya akan coba seperti apa yang dibilang Mbak Rona. Soalnya sejauh ini saya belum kepikiran buat ke situ. Saya cuma pikirnya saya mau cari bukti kayak buktinya tuh yang nggak benar-benar yang nyata gitu loh Bu. Kayak misalkan foto, kalau chat kan itu hanya tulisan, mungkin kok lantas saya mikirnya itu nggak akan dipercaya gitu. Saya harus lebih cari, mungkin akan saya coba dari Mbak Rona. Oke, kalau begitu sepertinya Mbak Niha ini sudah menemukan solusi nih dari teman-teman. Nah, nanti bisa dicoba untuk solusi dari teman-teman yang sudah teman-teman sampaikan kepada Mbak Niha. Karena kita keterbatasan waktu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi oleh Mbak Niha? Sudah. Oke, sekarang bagaimana nih perasaan teman-teman ketika sudah menyampaikan permasalahannya, meskipun belum semuanya teratasi, hanya Mbak Niha saja yang sudah teratasi ya Mbak ya. Bagaimana nih perasaan dari teman-teman nih? Saya Bu, Oke, silakan. saya cukup empati juga ya ke Mbak Niha, soalnya saya juga pernah merasakan apa yang dirasakan Mbak Niha. Mungkin kalau dari saya sarannya Mbak Niha harus lebih berani lagi buat speak up, soalnya cowok kayak gitu tuh emang bener-bener kayak mengganggu banget ya. Kita nggak bisa lepas, kalau lepas pun takut nanti dia itu gimana ke kita sama keluarga kita juga. Jadi ya gitu. Dan saya seneng juga Bu, soalnya saya bisa berbagi pengalaman juga ke teman-teman. Saya juga bisa berbagi pengalaman yang serupa dengan Mbak Nia tadi. Cukup Bu dari saya itu. Oke, silakan. Kalau dari saya itu ya Bu, bisa menambah pengalaman juga, walaupun saya nggak merasakan seperti apa yang dirasakan Mbak Rona sama Mbak Nia juga. Sebenarnya saya tuh bisa berpikir gitu Bu, bagaimana cara mengatasi ketika ya juga balik saya menghadapi masalah seperti itu nantinya. Jadi saya juga sama-sama saling belajar juga kayak teman-teman yang lainnya, sehingga nantinya saya udah tahu gitu loh Bu, kalau kedepannya saya bakal melakukan seperti apa. Oke, silakan. Sama sih Bu, kurang lebihnya seperti Mbak Sabina. Jadi karena mungkin saya belum pernah mempunyai pengalaman serupa, jadi saya bisa mengambil apa ya, mungkin bisa dikatakan manfaat atau apa ya, jalan keluar masalahnya nanti ketika saya mungkin dihadapkan dengan masalah yang serupa. Oke, sekarang dari Mbak Nia sendiri bagaimana nih perasaannya ketika sudah meluapkan ceritanya? Saya alhamdulillah udah lega Bu, soalnya selama ini saya bingung, saya tuh harus mencari apa kayak yang harus dengerin saya itu siapa, yang memahami saya siapa. Jadi setelah saya menceritakan itu saya merasa lega, dan saya juga merasakan apa ya Bu, kayak cara-cara baru gitu loh Bu, motivasi baru untuk menghadapi dia. Oke, karena tadi Ibu sudah sampaikan, karena kita sudah keterbatasan waktu dan sesinya ini sudah berjalan selama 30 menit, jadi Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nanti akan kita jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya, gitu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Sekarang boleh dilanjutkan untuk kegiatannya. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sampai pulang dulu ya Bu. Ya, Terima kasih kami Bu, permisi. Ya.